Non-formal education proudly present. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Ciao Nice. Baik lagi di sini ada aku Najwa Saleha. Yang mana di sini aku nggak sendirian nih, ada ditemani oleh Kak Chandra. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Najwa, baik. Gimana Naj kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah boleh nih Kak disapa-sapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton kita gitu, sekalian perkenalan diri. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Chandra, aku dari mahasiswa pendidikan luar sekolah angkatan 2021. Ya, dan selain sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah, Kak Chandra ini juga sebagai Wakil Menteri KP2AKS BMKM UNES tahun 2023. Dan ya, sesuai dengan judul dan juga tema kita hari ini, jadi hari ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual gitu. Nah, sebelum lebih lanjut nih Kak, boleh dong dijelasin ke teman-teman sekalian sebenarnya kekerasan seksual itu apa gitu? Oke, ini kalau dari pengertian dari Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2021, itu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerap tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpaan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal, seperti itu. Oke, jadi itu tadi kekerasan seksual menurut Kemendikbud Ristek. Iya, benar. Nah, yang aku mau tanya nih Kak, sebenarnya kekerasan seksual tuh bedanya apa sih sama pelecehan seksual? Itu kan pasti ada hubungannya nih, gitu kan? Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu gitu ya. Yaitu pelecehan seksual ini salah satu bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri gitu. Jadi kekerasan seksual ini kan banyak tuh macam-macamnya gitu ya. Salah satunya itu bentuknya yaitu pelecehan seksual. Oke, jadi pelecehan seksual itu termasuk dalam kekerasan seksual gitu ya. Oke. Nah, membahas lebih lanjut nih Kak, sebenarnya ada nggak sih peraturan gitu yang mengatur tentang terjadinya kekerasan seksual atau menghukum atau ada nggak sih undang-undangnya gitu? Oke, karena kita mahasiswa ya. Iya benar nih Kak, khusus itu ada peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual gitu kan. Yang pertama itu dari Permendikbudristek nomor 21 tahun 2021. Terus ada peraturan turunannya kebetulan di UNES yaitu peraturan rektor nomor 24 tahun 2021 juga gitu. Dan di luar itu juga ada undang-undang TPKS yang mengatur kekerasan seksual. Oke, jadi itu tadi landasan dan juga peraturan gitu ya mengenai pelayanan kekerasan seksual gitu. Nah, yang mau aku tanya nih Kak, sebenarnya bentuk-bentuk dalam kekerasan seksual itu ada apa aja sih gitu? Bentuk-bentuknya itu ada tadi pelecehan seksual, terus juga menyampaikan ujaran atau diskriminasi tentang kondisi tubuh, fisik, dan juga identitas gender korban gitu kan. Terus juga memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja gitu tanpa ada persetujuan dari korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan gitu kayak seksi juga ya kan. Terus menatap korban dengan nuansa seksual, terus juga mengirimkan pesan lelucon gitu kan yang seksual gitu ya mengambil, merekam, juga menyebarkan kayak yang research warning kayak KBGO mungkin kalian tahu gitu kan, itu kekerasan seksual berbasis gender online gitu kan. Terus juga menyebarkan informasi, memberikan hukuman yang bernuansa seksual seperti itu. Terus juga di sini masih banyak ya sebenarnya gitu ya, jadi jenisnya gitu. Aku nggak bisa nyebut satu-satu, teman-teman bisa ngebuka bentuk-bentuk itu di Permendikbudristek nomor 21 gitu ya, tentang kekerasan dan kejadian dan penanganan kekerasan seksual. Tuh. Dan buat salah satu bentuk dari kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu termasuknya catcalling ya Kak ya? Iya. Yaitu ya seperti yang kita tahu gitu teman-teman semua. Kalau bahwasanya catcalling tuh bagi sebagian orang tuh iya menurut mereka biasa aja, padahal itu termasuk dalam pelecehan seksual gitu. Paling kayak Neng mau kemana atau cantik mau kemana gitu, itu kan termasuknya bagi sebagian orang tuh menurut mereka ya biasa aja gitu, padahal itu termasuk dalam pelecehan seksual. Ya catcalling termasuk pelecehan seksual gitu. Iya kan. Terus juga gimana sih, mungkin ada yang nanya gimana sih kita
ngerespon aja catcalling itu gitu. Kalau aku pribadi, aku biasanya langsung menegur gitu, langsung apa maksudnya gitu. Terus juga aku lebih kayak ngapain sih gitu, terus apaan sih gitu. Ya mungkin juga dari teman-teman ada yang diem atau nge-freeze kami kayak gitu. Itu hal yang wajar gitu ya, bukan berarti orang yang freeze ini mau aja gitu ya, gitu. Karena dia nge-freeze itu jadi dia nggak bisa untuk bilang gitu. Kebetulan kalau di aku sendiri sempat dia di catcalling di Swesil gitu, aku bisa gitu untuk langsung negur. Tapi ada teman yang lain mungkin nggak bisa negur. Hal itu juga nggak dibilang kalau dia mau gitu. Ya bukan berarti mau, itu kan juga ibaratnya tuh respon tubuh gitu. Ya gimana sih, kaget terus nge-freeze, bingung nih mau kemana gitu, bingung nih mau ngomong apa, mau negur gimana tuh bingung gitu. Kalau Najwa sendiri pernah nggak di catcalling gitu sama orang? Wah itu udah, ya seperti yang aku bilang tadi ya Kak, kayak masih ada nih banyak nih yang ngiranya ya itu hal biasa, candaan biasa gitu. Tapi untuk aku pribadi, kalau semisal digodain ataupun di catcalling gitu, aku langsung respon pertama ya, aku liatin terus orangnya gitu sampai ya ntar dia sendiri tuh risih gitu. Kalau semisal aku liatin malah dianya makin kurang ajar gitu kan ada nih gitu, aku langsung tegur gitu, maksudnya apa gitu ya, sama kayak Kak Sadri bilang tadi, maksudnya apa gitu, emang kayak gitu lucu gitu, aku berani langsung ngomong kayak gitu. Cuma iya memang yang dibilang Kak Sadri, sebagian orang ada yang nge-freeze, ada yang takut gitu, dan itu hal yang wajar banget gitu, dan bukan salah kalian juga teman-teman gitu kan. Oke, lanjut nih ya, tadi kan ada bentuk-bentuk dan gini, dampak dari kekerasan seksual khususnya untuk korban kan pasti itu berdampak banget kan bagi psikis ataupun ya mental gitu. Nah, selain psikis ataupun mental gitu, dampak lain dari kekerasan seksual itu apa? Oke, kalau dari dampaknya itu sendiri itu ada 3 macam gitu kan. Ada yang dampak psikis yang Najwa bilang gitu. Yang kedua itu dampak fisik, yang ketiga itu dampak sosial gitu. Kalau psikis mungkin teman-teman juga tahu gitu, dampaknya itu ke jiwa kita, ke psikologis kita gitu. Nah, dampak fisik ini lanjutan gitu dari dampak psikis itu sendiri, serta dampak sosial itu yang kita dapatkan dari masyarakat gitu, kayak semisal kayak stigma ya, kalau kita jadi korban kekerasan seksual tuh di masyarakat, kamu mah ya kamu yang mau gitu, mau kalau enggak pakaian kamu sih itu sering banget kayak gitu tuh udah mempengaruhi gitu kan, ya pakaian kan benda mati gitu ya, dan itu nggak bisa disalahin. Nah, masyarakat itu sering menstigma korban-korban kekerasan seksual, jadi dampak sosialnya ini benar-benar mempengaruhi itu. Ya bener ya, yang dibilang Mbak Sandra tadi ya, menjelaskan lah dampak dari kekerasan seksual tuh ya selain dari psikis atau mental, itu juga berdampak pada fisik dan juga pada sosial gitu. Nah, yang perlu dimengerti atau dipahami gitu oleh teman-teman sekalian, bahwa dampak sosial itu yang paling mempengaruhi gitu ya Kak. Bahkan kalau semisal nih korban udah kena psikis gitu, nah tapi sosialnya malah semakin menjudge dia, semakin menghakimi dia gitu, itu bisa aja juga mempengaruhi fisik dia gitu. Yang awalnya mau mencari tempat tenang atau tempat nyaman, malah ternyata tanggapan sosialnya kurang baik. Nah, ada nggak sih Kak saran ataupun wejangan mungkin buat teman-teman nih, biar dampak sosial tuh nggak mempengaruhi gitu, atau biar dampak sosialnya tuh nggak lagi ngejudge korban tuh gimana gitu? Sikap sosial ataupun sikap teman-teman yang kiranya ada nih atau tahu nih kalau ada korban gitu. Nah, itu gimana sih kita cara menyikapi gitu? Tahu ini kita sebagai temannya. Ya, kita sebagai temannya gitu, untuk kasih support ataupun dukungan gitu. Kalau kita jadi orang yang memiliki teman yang berhalangan kekerasan seksual, teman-teman mungkin bisa mendengarkan terlebih dahulu, terus juga mengamankan gitu gimana teman-teman itu yang kena kekerasan seksual merasa safety dulu gitu kan. Terus juga teman-teman bisa
mendengarkan gitu kalau kesahnya temennya yang dapat kekerasan seksual itu gimana sih rasanya gitu, terus juga menvalidasi bahwa kamu nggak salah kok seperti itu, kamu ini bukan salah kamu gitu. Itu kan apa namanya, kamu juga nggak tahu kalau bakalan kena kekerasan seksual itu sendiri gitu. Mungkin kalau dirasa temennya kayaknya aku butuh bantuan psikologis deh, atau kayaknya aku butuh bantuan hukum dari, mungkin teman-teman bisa ikut mendampingi atau mencarikan orang yang bisa membantu secara psikologis maupun dari bantuan itu sendiri gitu. Oke, benar. Jadi yang pertama kita ataupun kalian yang kiranya punya temen atau tahu nih ada orang yang kiranya butuh bantuan gitu ya, kita dengarkan dulu ceritanya. Kalau sekiranya kita udah di luar jangkauan atau di luar kemampuan kita arahkan ke yang ahlinya gitu ya Kak. Oke, jadi itu tadi dampak gitu. Nah, itu kan dampak tadi kan ke korban gitu. Nah, ke pelaku nih, ada nggak sih sanksi gitu? Pasti ada kan? Oke, karena kita lagi-lagi kita mahasiswa ya, di kampus gitu, kehidupannya di kampus gitu kan. Nah, sanksi itu menurut Permendikbud juga ada 3 kategori gitu. Gimana yang pertama adalah ringan, yang kedua adalah sedang, dan yang ketiga itu adalah berat gitu. Nah, ringan itu yang kayak gimana sih gitu sanksinya? Itu kayak teguran tertulis, terus juga ada permintaan maaf di internet, kayak misalnya di sosial media ya, gitu kan. Terus yang sedang itu di pemberhentian gitu dari jabatan, misal Najwa jadi ketua hima gitu ya, itu diberhentikan gitu. Ataupun bisa di skorsing gitu. Kalau teman-teman juga punya beasiswa nih, kita kebetulan punya nih, Najwa punya beasiswa itu ya, berprestasi gitu kan, terus dicabut beasiswanya itu atau pengurangan hak-hak yang lain gitu. Terus yang berat nih apa nih gitu kan, di drop out atau pemberhentian hak sebagai mahasiswa. Terus juga kalau dari misal yang melakukan itu adalah dosen ataupun tendik, itu di pemberian tetap dari jabatan sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan itu sendiri. Oke, jadi itu tadi teman-teman sanksi ini juga ada tahapannya, juga ada tingkatannya, mulai dari ringan, sedang sampai ke berat gitu ya Kak. Oke, nah untuk pelaporannya sendiri nih Kak, alurnya tuh gimana sih kalau mau ngelaporin gitu, khususnya di Universitas Negeri Semarang kita? Kebetulan akan di Zone Center juga ya, Zone Center KP2KS yang ada di Satgas PPKS UNES juga, dan dua-duanya itu membuka aduan pelaporan itu kan. Dan kalau teman-teman bisa buka Instagram di Zone Center atau di Satgas PPKS UNES, di situ di bio-nya itu ada link, teman-teman ngisi Google Form. Habis itu setelah ngisi, teman-teman bisa langsung konfirmasi ke hotline Satgas atau di Zone Center. Nanti admin bisa nge-reply itu, terus nanti kita proses gitu kan. Mungkin nanti teman-teman yang melapor kita panggil dulu. Setelah itu kita juga manggil pelaku dengan secara terpisah ya, bukan langsung bareng, bukan dipertemukan, tapi kita terus juga ada pemeriksaan silang, terus juga pengumpulan bukti-bukti gitu, dimana nanti pada akhirnya kita sebagai Satgas ataupun Zone Center yang menangani kekerasan seksual hanya bisa untuk merekomendasikan sanksi gitu pada pimpinan kampus gitu, karena kita tidak bisa menjatuhi sanksi kepada pelaku, hanya bisa merekomendasikan sanksi. Oke, jadi untuk penetapan sanksi itu nanti akan dilakukan oleh atasan atau rektor gitu ya? Iya, untuk pada jadwal sanksinya itu akan tetap pada pimpinan kampus gitu. Kalau yang Satgas sama Zone Center hanya bisa merekomendasikan sanksi itu sendiri. Oke. Jadi gitu teman-teman sekalian, khususnya untuk teman-teman dari Universitas Negeri Semarang nih, nanti akan kami sediakan atau kami arahkan gitu ya. Kita tampilkan aja deh. Kita tampilkan gitu. Ya, akan kita tampilkan link untuk pengaduannya gitu, agar teman-teman yang kiranya mengalami atau tahu nih temennya mengalami juga gitu, agar segera dilaporkan dan segera diproses gitu ya. Dan jangan takut kalau nanti kesebar itu, kita jamin kerahasiaannya identitasnya gitu, karena kita juga punya kode etik mengenai itu gitu. Terus jangan takut gitu untuk melapor. Ya benar banget. Untuk teman-teman jangan takut untuk melapor, karena kalau kalian bungkam gitu, bagaimana kalian mendapat keadilan?
kan. Jadi lapor dan segala informasi korban gitu akan terjaga. Iya, terjaga karena saya banget. Oke, nah ada pesan-pesan terakhir. Ada closing statement nggak dari Kak Chandra buat teman-teman? Ya, aku mungkin kita lebih mengontrol diri kita sendiri gitu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Salah satunya itu kekerasan seksual. Terus juga kita lebih mawas diri bahwa kita lebih mawas diri dengan cara kita mencari informasi ya tentang seksual sendiri gitu kan. Jangan sampai kayak penanganannya tuh harus diviralin atau penanganannya harus seperti ini, padahal penanganan yang baik itu nggak seperti itu. Iya, benar. Jadi teman-teman dari situ bisa ketika nanti mungkin lingkungannya ada yang terkena kekerasan seksual, jangan dijudge kayak gitu. Jadi lebih mencari tahu lagi informasi-informasi kekerasan seksual dan bagaimana kita menanggapi hal itu gitu. Benar. Oke, itu kiranya podcast kita pada kali ini dengan pembahasan kita yang seru banget tentang kekerasan seksual. Dan sesuai pesan aku tadi kepada teman-teman, jangan takut untuk bersuara, jangan mau dibungkam, dan laporkan semua kejahatan yang ada di sekitar kalian. Dan mari kita menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman untuk kita belajar. Dan see you di podcast kita selanjutnya. Bye. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih buat Kak Chandra juga. Sudah.